Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Tutut Bun Sikawan. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi kegiatan kami. Kali ini kita mau program akar bonsai luar. Ya, ini akarnya memang semrawut, jadi akan kita seleksi supaya nanti yang terfokus di bagian bawah saja. Untuk akar yang kecil ini, dulunya itu ya akar gantung seperti ini. Akar gantung kita tutup dengan tanah, dengan media, dan ternyata itu menumbuhkan ini cabang baru ini. Ya, setelah itu karena ini pertumbuhannya cepat banget, yang atas kalah. Nah, makanya ini kita potong dan sudah menumbuhkan cabang sebesar jari ini. Kita akan langsung saja seleksi untuk akarnya. Bagian akar yang di atas ini. Ya, kita hilangkan saja, meninggalkan untuk akar yang ini. Kita buang saja. Karena bagian yang belakang ini masih ada akar, jadi kita berani untuk buang. Kalau dari posisi ini, nah untuk akar-akarnya, ya ini yang kecil-kecil yang di bagian atas ini kita buang semua ini. Ya, ini. Nah ini akarnya sudah muter nih. Sekarang akan kita kasih ini sekam lapuk. Ini sudah mengandung pupuk ya, karena ini adalah sekam limbah ayam potong. Ya, kemudian yang ini sekalian kita potong saja. Oke, untuk bagian yang atas, untuk cabang ini harus lebih besar ya dari ini. Ya, harus lebih besar dari yang ini. Kemudian untuk pembuatan top, ini sudah pemotongan 2 kali. Ini sudah hampir nutup ini. Ya, ini. Kambiumnya sudah hampir nutup. Ini nantinya tetap kita akan potong lagi untuk pengepenan. Ya, kita masih nunggu karena ini kambiumnya ini masih lumayan lama ini. Hanya saja untuk dari pengepenan dari ini batang yang ini ke atas ini sudah hampir mendekati. Jadi ya kalau misalkan sudah mendekati ya mau tidak mau ini tetap harus dipotong nantinya. Jadi ini masih nunggu sedikit supaya besarnya ini agak besar sedikit, nanti bisa terlihat seimbang. Untuk ini kurang sedikit saja ini ya, dan ini pertumbuhannya cepat banget. Nah, setelah imbang nanti baru kita potong ya, sambil menunggu yang ini. Nah, ini yang paling menjengkelkan itu ini, karena di sini tidak ada pertumbuhan cabangnya itu yang tumbuh di depan-depan ini, makanya ini kita potong terus ini dari dulu ini pernah tumbuh di sini ya, sudah panjang tapi patah. Nah, kejatuhan ini kayak ranting-ranting seperti ini. Nah, ini patah, hanya sekalian tak potong, berharap nanti akan ada tumbuh tunas baru ya, tapi tidak tahu kapannya. Nah, yang pasti karena kita sudah program akarnya, semoga nanti pertumbuhannya bisa lebih maksimal lagi dan terfokus untuk akar-akar yang kita butuhkan. Ya, suatu saat kalau misalkan akar ini tidak penting, nanti ini bisa kita buang. Ini hanya untuk sementara, untuk menopang dulu. Ya, ini adalah efek takut dengan ulat, kawan. Cabang-cabangnya kita bantai habis. Itu kita potong untuk membesarkan ini, dan ternyata pertumbuhannya ini cepat banget nih. Besarnya ini sudah melebihi setengahnya dari ini, padahal untuk kambiumnya itu belum nutup. Jadi ini mau tidak mau harus kita potong ini. Kalau dibiarkan nanti bisa semakin membengkak, kacau nanti malahan, karena tujuan kita ini kan untuk pengepenan ya. Jadi kita potong dulu ini ada titik tumbuh, jadi kita nanti pakai yang ini. Ya, ini pertumbuhan setelah 2 bulan kita potong-potong ya. Ini pertumbuhan cabangnya ini cepet banget. Ini padahal kemarin itu panasnya luar biasa. Baru ada 3 hari turun hujan, ini sudah panas lagi nih. Kita perlu melakukan pemangkasan ini, pemotongan, karena ini untuk cabang yang ini itu besarnya ini sudah seimbang dengan ini. Kalau ini tidak tak potong, takutnya nanti semakin membesar ini.
Jadi terlalu bahaya kalau ini tak biarkan ya. Kita sekalian seleksi cabang-cabang yang tidak perlu kita buang biar lebih terfokus lagi. Oke. Ya, untuk sementara ini dulu. Kalau bagian yang ini kita sengaja memang besarkan ya, karena suatu saat rancangannya ini kita potong ini kalau jadi. Untuk bahan yang ini kita konsep di sini, suatu saat kita cangkok. Ini pertumbuhan setelah 1 bulan yang lalu kita lakukan seleksi cabang dan juga pengawatan ya. Kalau yang ini dari pemangkasan usianya 3 bulan sudah sebesar ini. Nah, ini kita memang mau mencoba untuk membuat bonsai, tetapi kita rancang di atas ya, karena untuk bagian bawahnya itu nanti kita konsep lagi ya. Mungkin lama ya, akan tetapi karena kita ya tidak buru-buru juga, mau namanya belajar. Bagian atas kita buat untuk belajar perantingan, karena kan kalau bagian atas kita buat tujuannya untuk belajar perantingan, karena nanti untuk perantingannya nanti lebih cepat untuk bagian yang sini ya. Kemudian kalau ini sudah jadi, nanti kita cangkok. Setelah kita potong cangkok, baru kita ngolah bagian bawah. Yang sayang itu adalah ini, andai ini tidak keruak, kambium ini bisa nutup, ini enak nantinya. Nah sayangnya ini keruak ini, tidak tahu juga ini nanti mampu atau tidak, perlu dipotong untuk dicangkok, untuk ngambil yang bagian atasnya ini atau tidak, kita tidak tahu. Yang pasti ini setelah kita lakukan pengawatan ini sudah tak lepas ini kawatnya, karena sudah masuk dalam, jadi tak lepas. Nah, untuk bagian yang belakang ini, cabang yang ini sudah membengkak besar ini, jadi perlu kita potong ya. Untuk yang cabang yang ini itu ternyata menghalangi bagian yang belakang. Entah itu nanti kita pakai yang depan ini atau kita pakai yang belakang, kita belum bisa memastikan ya. Tetapi ini perlu kita lakukan pemotongan supaya tidak membengkak lagi, karena yang untuk percabangan bagian bawah ini sudah kalah pertumbuhannya, dilalap oleh yang atas ya. Pertumbuhannya sangat cepat banget ini yang bagian atas. Jadi kita perlu memotong nutrisi bagian atas supaya memberi kesempatan untuk cabang bagian bawah ini membesar. Tidak diperlukan, kita buang saja. Ini sebetulnya masih kita butuhkan ini untuk pembesaran. Udahlah, ini ke sini bagian di bawah ini tak buang. Ini langsung kita press saja ini. Nah, sementara kita potong ini dulu, tinggal nunggu cabang mana yang tumbuh nanti yang kita pakai. Kemudian bagian atas ini juga, karena tujuan kita ini belajar untuk pengepenan, ini kita rasa cukup ya untuk pengepenan. Bagi kami itu sangat penting ya untuk ngontrol pertumbuhan cabang bagian atas ya, karena semakin besar bagian atas
tugas kita akan semakin berat di bagian bawah. Bagian bawah sudah pasti harus lebih besar bagian atas. Sedangkan kondisi ini itu kan tumbuhnya subur bagian atas terus. Makanya ini tetap kita kontrol terus. Kalau tidak dikontrol ya udah semakin membesar, yang bagian bawah semakin berat. Kita pemula, jadi kita memang benar-benar belajar dari nol ini. Ini kita akan potong yang bagian ini, mau tak press lagi ya. Tinggal nanti nunggu untuk cabang mana yang tumbuh dan dipakai dan tidaknya kita tidak tahu, karena posisinya kalau kita lihat bagian ini, cabang yang ini itu kan ketutup dengan yang ini ya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa ngasih masukan, enaknya pakai cabang yang di depan ini atau enaknya pakai cabang yang di belakang. Ya nanti teman-teman bisa ngasih masukan di kolom komentar. Kalau misalkan yang bagus pakai yang di depan, maka yang di belakang nanti kita buang gitu ya. Tapi untuk bagian yang di belakang yang ini tetap kita perlu pemotongan ya, karena ini sudah membengkak ini. Nah ini ya, ini tetap pas ini. Kalau tidak dipres tetap akan membengkak, karena bagian bawah ini pertumbuhannya masih lambat banget, apalagi sudah terpotong. Ya memang dulunya ya agak nyesel juga sih, awalnya kan ini ya terpotong, kemudian tumbuh cabang ini kita liukkan ke sini, lalu kita potong ini untuk membuat cabang yang ini, membesarkan ini, terus kita potong lagi untuk pengepenan ke sini. Ya ini prosesnya, ini kan tinggal sedikit lagi ya untuk pengepenan ya. Jadi kita rasa beranilah untuk kita potong, mengandalkan untuk percabangan di atas kayaknya masih mampu untuk ngejar ini, menutupnya lukanya ya. Semoga saja lah ya. Ini tak press di sini ya. Sebetulnya sih kalau misalkan kober ya, sempat sih bagusnya dicangkok ya, kan tetapi karena untuk bahan loa kita bahannya cukup lah, lumayan ya, karena kita juga sudah banyak stek kecil-kecil ya. Yang ini juga kita akan press di sini. Ya, yang bagian belakang ini kita press, akan tetapi masih kita tunggu ya komentar dari teman-teman, enaknya nanti yang dipakai yang mana, yang di depan atau yang di belakang. Kalau menurut teman-teman misalkan ini dipakai semua bisa, ya udah nanti kita tidak potong, tinggal kita liukkan supaya untuk rantingnya nanti kelihatan. Nah, gitu ya. Tentunya masih berat ya untuk bagian bawah, apalagi batang bagian bawah ini sudah tidak bisa membengkak lagi gara-gara ini ada luka besar ini. Kenapa ini tidak bisa jalan atau kenapa jalannya ini lambat? Ya gara-gara ini kita membesarkan ini. Kan tetapi tujuan utama kita memang nantinya yang kita jadikan bonsai untuk keseluruhan itu adalah ini. Misalkan dari bawah. Nah, jadi nanti akan terlihat meliuk ke sini. Ya. Nah ini itu adalah bonusnya, nanti kita belajar untuk perantingan saja. Oke ya, kita rasa untuk bagian yang ini sudah cukup. Kita lakukan pengepresan. Kemudian untuk bagian atas ini jadi nanti satu pohon ini bisa menjadi paling tidak 3 bonsai lah ya. Untuk bagian yang atas ini kita belum tahu nanti mukanya dari mana, karena kita tidak bisa ke sana ya posisinya. Kayaknya sih posisinya depannya nanti tetap dari sana kayaknya ini. Ya, kalau dilihat dari percabangannya ini kayaknya enaknya dari sana kayaknya. Tapi kita tidak tahu lah. Kita olah dari sini karena posisinya memang enak dari sini ngolahnya. Rancangannya ini nanti kita cangkok di sini. Nah, ini dulunya kan tak potong tumbuh cabang ini. Ini sudah besar ini. Ini memang tujuan saya membengkakkan bagian sini dulu. Ya, ini tugasnya sudah selesai, ini tak potong. Ya, untuk bekas dari lukanya ini mau tak rapikan dulu ya. Nah, ini. Ya, kita rapikan seperti ini supaya kambiumnya cepat nutup. Jadinya ini kayaknya sih enaknya dari sini kayaknya ya, karena ini ada cabang, ini cabang lah posisinya
Yang ini tetap perlu pembesaran ya, karena ini sudah cabang. Ini nantinya larinya ke anak cabang ini. Dan ini besarnya ya sudah cukup bagus ini untuk besarnya. Ya, untuk yang bagian ini kan sudah besar ya. Sedangkan yang ini kecil. Jadi kita harus membesarkan ini dan ini kita potong. Yang ini besarnya ini sudah mau hampir sama dengan yang ini, maka ini perlu kita hentikan ini nutrisinya daripada nanti malah membengkak. Dengan kita potong ini nanti akan membantu untuk pembesaran cabang yang ini. Oke. Ya, ini sudah kita potong-potong. Nah, untuk bagian atas ini calon tunas ini ada di bagian bawah ini. Ini di bagian bawah, kemudian yang ini, nah ini juga di bawah ini, di bawah sini, sama di atas ini. Nah ini mau kita pakai bawah atau atas, nah ini tentu nanti ya. Sementara kita akan press di dua mata tunas, tinggal nanti enaknya itu pakai yang mana itu nanti. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui untuk perkembangannya, bolehlah. Silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya. Oke ya. Ini kita potong. Ya, jadi kita menyisakan tinggal 2 cabang ini. Ini untuk mengejar pembesaran dulu supaya seimbang. Yang ini seimbang dengan yang ini. Untuk cabang yang ini seimbang dengan yang ini. Kalau sudah seimbang, kita nanti ke tahap perantingan loh. Kita belajar ke perantingan.
sebenarnya rencananya mau kita potong di bagian ini ya, mau ngambil yang ini saja. Akan tetapi karena di bagian sini ternyata pertumbuhan yang bagian atas yang dulu kita potong ini sudah cukup bagus pertumbuhannya. Nah, ini cepat besar, jadinya ini kita mau pertahankan untuk membuat mahkotanya. Ya, jadi nanti ada 2 mahkota nanti bagian ini masih kita besarkan lagi ya, nanti kita coba buat mahkota juga di sini. Nah, yang bagian sini ini kan sudah banyak percabangannya, jadi kita mau mencoba untuk mempertahankan. Ini lukanya sebetulnya sangat lebar sekali, bahkan yang di bagian sini juga ini lukanya lebar bagian ini. Tapi nah, pertumbuhannya ini loh, ini bagus banget, makanya ini mau kita coba untuk dipertahankan ya. Siapa tahu nah ketika ini membesar, ini nanti sudah bisa sesuai ya, besarnya. Kalau sudah bagus, sudah sesuai, nanti kita potong untuk membuat mahkota di bagian ini ya. Kita belajar lah kawan, karena memang putu bonsai ini kita membuat bonsai dari bahan nol ya, dari nol semuanya. Jadi ya memang agak lama, berbeda kalau misalkan kita membuatnya itu dari bahan setengah jadi ya. Kita ini ngambil dari alam semua, kita olah ya, semoga nanti bisa jadi bagus lah ya. Untuk yang bagian yang ini ya, ini masih kita pertahankan, tapi kita tidak punya konsep ini. Tidak tahu, mungkin untuk teman-teman yang lebih berpengalaman bisa ngasih masukan melalui komentar, ini enaknya bagaimana. Terus kalau misalkan dipertahankan itu besarnya itu seberapa. Nah ini untuk bagian yang ini, karena ini juga bisa kita jadikan percabangan ini, apalagi ini pertumbuhan cabangnya ini bagus. Sayang sekali itu bagian ujungnya kemarin itu dipotong anak saya ini. Anak saya bawa sabit, nggak tahu tiba-tiba itu mancas yang bagian sini, akhirnya ini ya berhenti. Nah, akhirnya yang menang yang ke atas ini, karena yang bagian sini kepotong ya. Untuk sementara ini dulu kawan, kita mencoba untuk update kondisi satu bahan loa, dimana ini usianya cukup lumayan lama ini, karena kita memang buatnya dari nol. Dan yang bagian atas ini sudah kita potong untuk dijadikan bahan baru ya, karena dulunya posisinya ini terlalu tinggi, makanya sudah kita potong semuanya. Mungkin kalau teman-teman mau lihat proses pemotongannya, bisa dicek di playlist putu bonsai, itu ada pemotongannya. Mungkin itu saja kawan-kawan ya, semoga ini adalah awal untuk perjumpaan kita kembali, dan semoga bisa dilancarkan untuk bisa update bahan-bahan yang lain. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.